Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, kalau kita lihat kemarin ketika ada seorang wamen dari Kemenaker yang terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, teman-teman, sepertinya kita rasanya ngeri ya teman-teman, ngeri dan juga kesal gitu kan, gimana kemudian kasusnya ini menyangkut daripada penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang memang ini dibutuhkan oleh perusahaan ataupun individu tertentu. Yang kalau perusahaan kan untuk menjalankan proyek gitu kan harus ada sertifikasi daripada mereka memiliki sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja, dan itu syarat yang utama untuk orang-orang tertentu pun yang pengen melamar ke perusahaan-perusahaan tertentu. Kadang dibutuhkan juga sertifikat K3 ini, yang mana memang kemudian prakteknya ini justru sepertinya kalau dibilang ya sadis juga gitu kan, kalau dari keterangan yang kita lihat, kita dengar kemarin bahwasanya biaya daripada penerbitan SK sertifikat K3 ini sebetulnya tarifnya biayanya adalah dari 275.000, tapi kemudian memang terjadi markup gitu kan, yang kemarin jadi tersangka kemarin, jadi per sertifikat itu jadi 6 juta. Ini sampai berapa? Enggak ratus persen lagi ya, 1000% ya teman-teman, berapa ratus kali lipat gitu kan. Dan ini terjadi di kala saat ini masyarakat warga negara Indonesia ini sedang kesusahan gitu kan. Sebagian besar dari kita banyak yang terkena PHK gitu kan, ada yang usahanya lagi bermasalah, daya beli masyarakat turun. Ini ada oknum-oknum dalam institusi pemerintahan yang justru masih menari-nari di atas penderitaan rakyat. Walaupun kemudian ada argumen ataupun alasan bahwasanya praktek itu sudah terjadi lama gitu kan, bahkan sebelum masa pemerintahannya Pak Prabowo Subianto gitu kan. Apapun alasannya itu nggak bisa jadi pembenaran gitu kan, nggak bisa jadi permit untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan hal yang membuat masyarakat jadi malah menderita gitu kan, yang mana mereka ngambil keuntungan tersebut untuk kantong kocek mereka pribadi gitu kan. Sampai kemudian disita juga kan kemarin ada 10 kendaraan roda 4 gitu kan, 15 gitu kan kendaraan roda 4 dan 7 motor mewah ya, salah satunya motor Bugatti. Dan ini memang terjadi di kala memang sebetulnya di Kemenaker juga lagi sebetulnya kemarin lagi ada masalah juga gitu kan, memang lagi diperiksa KPK. Ini sangat berani sekali, sangat nekat sekali gitu kan, dan ini betul-betul mencoreng daripada kabinet daripada Pak Prabowo Subianto, yang mana memang kemudian Pak Prabowo Subianto ini kemudian banyak dipertanyakan ya masalah perekrutan orang-orang dalam kabinetnya seperti menteri atau wamen gitu kan, yang memang Pak Prabowo ini kan memang sifatnya kemarin kan akomodatif ya, bukan jaken kabinet. Kalau jaken kabinet itu para teknokrat, para orang-orang yang ahli di bidangnya, tapi kemudian memang Pak Prabowo kan kemarin juga koalisinya besar, dia pengen mengakomodasi suara-suara orang-orang yang mendukungnya gitu kan. Akhirnya juga ada isu-isu yang diberitakan orang-orang yang seperti kemarin kan memang orang-orang yang dititipkan oleh rezim di masa sebelum Pak Prabowo Subianto. Yang jelas ini kemudian memang banyak yang bermasalah gitu kan, dan ini pastinya akan jadi evaluasi. Kalau menurut saya sendiri sih saat ini memang kemudian sudah 10 bulan masa kerja Pak Prabowo Subianto ini, Pak Prabowo harusnya udah mulai evaluasi nih, orang-orang yang memang harus dibersihkan dari kabinetnya gitu kan, orang-orang yang memang sebetulnya bisa merusak kredibilitas daripada pemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Dan udah saatnya untuk kemudian menarik orang-orang dekat yang memang Pak Prabowo udah tahu kredibilitas dan loyalitasnya gitu kan. Seperti kalau kita lihat kan ada Pak Syafri Samsudin gitu kan, itu kan orang dekatnya Pak Prabowo lama ya, jauh. Pak Prabowo ketika masih jadi aktif di TNI udah kawan dekat, artinya udah betul-betul tahu background dan track recordnya gitu kan. Dan memang udah saatnya juga kemudian memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik Partai Gerindra gitu kan.
bagi, kemudian juga akomodatif ada, yang teknokrat dari juga ada, yang memang orang-orang yang harusnya memang memiliki kredibilitas dan loyalitas tinggi. Dan sudah saatnya saat ini ya teman-teman, saatnya untuk kemudian membalikkan keadaan. Tapi kalau kita lihat memang kemudian di sini kita bisa berharap banyak dari Pak Prabowo Subianto ketika di masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto 10 bulan ini sudah banyak kasus-kasus yang mulai dibongkar ya, baik oleh kejaksaan ataupun KPK. Dimulai dari kasus keterlibatan para staf di Kemenkominfo atau Kemenpondigi gitu kan, terkait dengan judol gitu kan. Nyusul kemudian adanya dugaan kasus korupsi di Kemendikbud tentang pengadaan laptop lagi diperiksa, tersangkanya belum muncul. Menyusul juga dugaan korupsi di kasus kuota haji tahun 2024. Ini jumlahnya juga kalkulasinya kerugian negara sampai nyaris hampir 1 triliun. Ini lagi diperiksa oleh KPK juga dan sampai dengan saat ini belum ada tersangka. Tapi kemudian ada titik terang ketika kemudian di masalah yang terkait korupsi dan pemerasan penerbitan sertifikasi K3 ini di Kemenaker sekarang sudah langsung digebuk, dan memang kemudian Pak Prabowo Subianto tegas ya, tidak memberikan pembelian ataupun perlindungan sekalipun itu orang-orang yang ada di lingkar kekuasaannya. Ini terbukti ya kemarin teman-teman langsung, dan ketika langsung kemudian ada pengumuman tersangka dari KPK, langsung disusul malamnya ya Pak Prabowo Subianto melalui Mensesnek gitu kan, langsung kemudian memberikan pernyataan, langsung memecat, memberhentikan wamen tersebut gitu kan. Ini langkah yang betul-betul strategis ya teman-teman, dan semoga kedepannya memang yang gantikan ini orang-orang yang memang the right man on the right place, orang-orang memang yang memang kemudian memang kompeten di bidangnya, karena memang saat ini memang kondisi geopolitik dan geoekonomi global itu lagi bermasalah. Kalau kemudian di internal aja kemudian masih ada yang nekat-nekat dan gila seperti itu, dan udah nggak ada rasa takutnya lagi, ya memang harus di-cut ya teman-teman, harus di-cut, dan memang saya pikir memang harus diberikan efek jera gitu kan, hukumannya memang jangan sampai kemudian ringan-ringan lah. Dan ini kaitannya dengan DPR pastikan, namanya juga itu kan perundangan ya gitu kan, yang memang yang kurang sepertinya efek jeranya ini gitu kan. Lagi-lagi kita patut memberikan apresiasi dan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto, dan memang saat ini memang keberpihakan Pak Prabowo Subianto kepada suara rakyat dan untuk penegakan hukum itu udah nggak perlu diragukan lagi, walaupun kita masih menunggu ya kasus yang kemudian di Kemendikbud dan kemudian di Kemenak ini kan belum ada ini tersangkanya. Kita lihat nanti kalau itu dua, itu barometernya dua itu, kalau itu dua itu nanti kemudian juga paling nggak terbongkar aktor-aktornya, ini memang luar biasa sekali gitu kan. Artinya memang kedepannya kita bisa berharap banyak pada Pak Prabowo, karena masalah korupsi ini memang mulai dari masa pemerintahan sebelum masanya Pak Prabowo gitu kan, karena memang berat bebannya Pak Prabowo ini kan, memang selain diwarisi juga yang masalah-masalah seperti itu kan, masalah korupsi dari Kemendikbud itu kan terjadi di masa pemerintahan sebelum Pak Prabowo itu kan. Kemudian kuota haji di masa sebelumnya Pak Prabowo. Artinya kita memang harus kemudian terbukalah pikiran kita gitu kan, dari masanya kemudian di zamannya staf-staf Kemendikbud yang kemarin juga terkait dengan judul kan terjadi juga dimulai sebelum masa pemerintahannya Pak Prabowo, ditambah lagi saat ini beban hutang yang warisan dari rezim sebelumnya ini kan besar gitu kan, dan di masanya Pak Prabowo masa pemerintahannya ini punya kewajiban nanti jatuh tempo untuk bayar hutang paling enggak bunganya. Artinya memang berat memang kerja kinerjanya Pak Prabowo, dan memang yang perlu kita catat pastinya juga ketika ada penumpasan korupsi sampai Pak Prabowo kemudian mengerahkan prajurit TNI, bahkan kendaraan berat seperti Panser untuk menjaga institusi kejaksaan, itu menggambarin bahwasannya ini memang serius ya teman-teman, serius, yang mungkin kita kan nggak ngerti apa yang terjadi di baliknya gitu kan. Tapi yang jelas pasti orang-orang itu pun pasti akan melakukan perlawanan ya, oknum-oknum yang memang kemudian mengambil keuntungan dari korupsi tersebut gitu kan. Pastinya juga nggak, kalau secara langsung nggak akan berani, karena memang koalisi Pak Prabowo kuat gitu kan, dukungan dari masyarakat kuat, pastinya mereka akan menggunakan sepertinya teori-teori konspirasi ya, sepertinya untuk mengadu domba atau berusaha kemudian mendowngrade-nya lewat media sosial. Makanya kita harus hati-hati teman-teman.
Dan ini pastinya mereka akan memulai gitu kan. Karena ini memang masif sekali nih pemberantasan korupsi di eranya Pak Prabowo. Oknum-oknum yang bermasalah itu Pak Prabowo sudah peringatkan, dan memang betul-betul contohnya di Wamen Kemenaker ini langsung ditindak tegas gitu kan. Dan harapannya sih kemudian kabinetnya Pak Prabowo bersih ya gitu kan, dari orang-orang yang memang cuman kemudian numpang di situ cuman untuk kemudian untuk kepentingan mereka pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa kita ini gitu kan. Lagi-lagi kita jangan sampai kemudian terpengaruh atas provokasi atau adu domba yang berusaha mendowngrade pemerintahnya Pak Prabowo ini ya. Yang jelas kalau saya sih ambil positifnya, di eranya Pak Prabowo ini udah mulai banyak ada perkembangan gitu kan. Kasus-kasus korupsi ini mulai dibongkar ya, walaupun memang juga berat kan, sedikit demi sedikit. Dan kalau kita lihat kan kemarin juga ketika Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong gitu kan, itu merupakan sinyal bahwasanya keberpihakan Pak Prabowo pada suara rakyat ya teman-teman. Dan juga Pak Prabowo ini dia memang politiknya adem gambarnya ketika itu, memang kemudian salah satunya ketika memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto gitu kan, itu menggambarkan memang dia berusaha untuk mengakomodasi elemen-elemen yang ada di Indonesia. Artinya memang jangka panjangnya agar kemudian tensi politik di negeri kita itu adem tentrem, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Seiring dengan itu pemberantasan korupsi juga sepertinya memang masif dilakukan. Dan di masanya Pak Prabowo ini KPK bangkit lagi tegak dan memang nunjukin taringnya ya gitu kan. Begitu juga dari kejaksaan. Kalau menurut saya ini suatu hal yang positif dari masa pemerintahnya Pak Prabowo, nilai plus. Dan kita memang masih menunggu kemudian memang kasus dugaan korupsi yang ada di Kemendikbud dan juga yang ada di Kemenak. Kalau itu kemudian juga terbongkar, artinya memang luar biasa gitu kan. Memang depannya akan ada tren positif di negeri kita ini, progresnya positif. Menurut saya seperti itu. Kalau teman-teman punya analisa yang lain, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.